Minggu 20 Oktober 2019, Joko Widodo resmi memulai periode kedua pemerintahannya. Bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Jokowi akan menjalankan pemerintahan hingga 2024. Selama 74 tahun merdeka, 7 presiden telah memimpin kapal besar bernama Indonesia. Pasang surut perekonomian nasional telah dilalui. Di setiap era memiliki tantangan sendiri dan melahirkan kebijakan yang berbeda-beda. Kondisi ekonomi pada masa Presiden pertama Soekarno, Indonesia menghadapi tantangan berat, terutama dalam menata perekonomian pasca proklamasi kemerdekaan. Indonesia ketika itu harus menanggung utang 1,13 miliar dolar Amerika Serikat warisan Hindia Belanda. Di sisi lain, banyak aset produktif rusak akibat perang, barang-barang kebutuhan langka, sehingga menyebabkan inflasi. Namun, berbagai gejolak politik mempengaruhi kinerja perekonomian. Pada 1960-an, besarnya pembiayaan politik berdampak terhadap defisit APBN. Langkah Bank Sentral menambah jumlah uang yang beredar justru menyebabkan hiperinflasi hingga 3 digit. Pemerintah pun melakukan sunering atau penyehatan untuk pengendalian inflasi dengan melakukan penurunan nilai mata uang kertas, penyederhanaan mata uang lewat penerbitan mata uang baru. Krisis ekonomi ditambah dengan krisis politik peristiwa 1 Oktober 1965 mendorong kejatuhan Soekarno. Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno untuk memulai era yang dikenal sebagai Orde Baru dengan menginginkan situasi politik yang stabil untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Ketiga prinsip ini dikenal sebagai trilogi pembangunan Orde Baru. Di bawah Soeharto, sistem ekonomi Indonesia diubah menjadi sistem komando menjadi sistem pasar. Pintu perdagangan dan investasi asing juga di dalam negeri dibuka, subsidi pun dikurangi, hiperinflasi yang terjadi di akhir pemerintahan Soeharto dikendalikan. Naiknya harga minyak dunia terjadi pada dasawarsa 1970-an. Merupakan berkah bagi Indonesia hingga pemerintahan kala itu bisa meningkatkan pembangunan dan kualitas di pendidikan. Pada periode 1997-1998, krisis Asia memicu nilai rupiah merosot hingga lebih dari 500%. Dari Rp2.300 menjadi Rp16.600 per dolar Amerika Serikat. Inflasi melonjak hingga mendekati 90%. Suku bunga Bank Indonesia juga meroket hingga 70%, menyebabkan kredit macet perbankan. Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional atau IMF. Krisis ekonomi yang berbarengan dengan krisis politik dikembangkan menjadi krisis multidimensi. Soeharto memerintah selama 32 tahun, akhirnya menyatakan berhenti dan digantikan oleh wakilnya yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Di bawah Habibie yang seorang teknokrat, sejumlah kebijakan diambil untuk memulihkan perekonomian untuk memenuhi kredit macet. Pemerintah mengadakan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN serta menerbitkan obligasi rekap sebesar Rp650 triliun untuk menghalangi utang perbankan. Dalam periode yang singkat, inflasi turun dari 78% menjadi 2%. Rupiah menguat ke level 7.000 per dolar Amerika Serikat. Ekonomi tumbuh hingga 2% dari 1999 di tahun sebelumnya sebesar negatif 13%. Habibie hanya setahun berkuasa, kepemimpinannya digantikan oleh Baharudin Wahid sebagai presiden
dan Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden. Masa pemerintahan Gus Dur, sejumlah kebijakan dikeluarkan untuk memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas dan miskin, serta peningkatan pembangunan di wilayah pedesaan. Namun, upaya peningkatan ekonomi di masa Gus Dur terganggu oleh gejala politik dan tidak harmonisnya hubungan dengan IMF. Gus Dur jatuh dan diwakilkan oleh Megawati Soekarno Putri, era Presiden Megawati, ditandai dengan berakhirnya program reformasi ekonomi dengan IMF. Nama pemerintah tetap melakukan program reformasi ekonomi mandiri untuk memantapkan stabilitas ekonomi makro, melanjutkan restrukturisasi keuangan serta meningkatkan investasi ekspor dan kesempatan kerja. Lewat pemilihan presiden langsung pertama kali digelar tahun 2004. Susilo Bambang Yudhoyono berhasil duduk di kursi kepresidenan selama 2 periode. Awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono merupakan masa kebangkitan ekonomi Indonesia pasca kritis. Ekonomi pada tahun 1958 didukung dengan berkah kenaikan harga komoditas. Indonesia tumbuh bertahap dan 5% ke atas, 6% angka kemiskinan berhasil diturunkan dari kisah dan 17% menjadi 11%. Ketika krisis finansial global terjadi pada 2008, ekonomi Indonesia juga terkena imbas, namun masih bertahan sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan positif. Salah satunya lewat sejumlah paket kebijakan stimulus fiskal. Joko Widodo menjabat Presiden ke-7 pada 2014. Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini mengusung program Nawacita dengan mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur agar mampu berdaya saing tinggi. Poster APBN dirombak untuk mendukung kegiatan positif. Di samping itu juga menciptakan terobosan untuk menarik investasi serta menjalankan program-program pemerataan. Di bawah Jokowi, peringkat kemudahan berbisnis Indonesia meningkat, daya saing membaik, memperoleh status layak investasi dari semua lembaga rating. Tingkat kemiskinan untuk pertama kalinya tembus hingga level single digit. Kini, di awali periode kedua, pemerintahannya menghadapi sejumlah persoalan dengan eksternal, situasi ketidakpastian antar global dari pemicu perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, juga perlambatan ekonomi di negara-negara Eropa dikhawatirkan menimbulkan resesi yang dapat berdampak di Indonesia. Sementara di dalam negeri, Jokowi menghadapi tantangan untuk mengatasi gejolak politik pasca disahkannya Undang-Undang KPK. Tuntutan masyarakat yang diwarnai demonstrasi, mahasiswa Presiden menerbitkan Perpu KPK, tuntutan yang dapat mengurung kepercayaan publik terhadap pemerintah.